Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang kisi-kisi pengembangan instrumen dan rubrik penilaian berdasarkan penilaian pembelajaran. Sebelum kita masuk pada proses pembuatan instrumen soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan instrumen soal, yaitu ada 12 langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Pentingnya menetapkan tujuan tes untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran peserta didik setelah apa yang telah diajarkan. Yang kedua, menganalisis kurikulum SK dan KD. Dalam menganalisis kurikulum SK dan KD, berguna untuk pengembangan instrumen tes yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, menganalisis buku dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Dalam membuat kisi-kisi, kita harus bisa menyesuaikan tujuan dari sebuah tes yang berisi soal-soal meliputi SK dan KD, materi, indikator, dan bentuk soal-soal. Yang kelima, menentukan indikator. Yang keenam, menulis soal. Yang ketujuh, menelaah soal atau validasi konsep. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan. Yang ke-8, merevisi atau perbaikan soal. Hal ini biasanya dilakukan tes butir soal, yaitu memperbaiki masing-masing butir soal yang ternyata masih belum baik. Yang ke-9, reproduksi tes terbatas. Yang ke-10, melakukan uji coba tes atau validasi empiris. Yang ke-11, menganalisis hasil uji coba. Uji coba tes dilakukan sebagai sarana memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Yang ke-12, merakit soal menjadi tes. Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat memengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan sebagainya harus diperhatikan karena walaupun butir-butir soal yang disusun sudah baik, tetapi jika penyusunannya sembarang dapat menyebabkan soal tersebut menjadi tidak baik. Selanjutnya, rubrik penilaian. Rubrik adalah alat atau instrumen bagi pengajar untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Tidak hanya berguna bagi pengajar, alat ini juga bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Adapun contoh soal yang dapat saya paparkan tentang materi induksi elektromagnetik, yaitu sebuah transformator step up mengubah tegangan dari 50 volt menjadi 200 volt jika efisiensi transformator 75%, ternyata daya yang hilang 75 watt. Kuat arus primer dan sekundernya adalah. Adapun 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap induksi elektromagnetik. Rubrik penilaian dalam pemahaman terhadap induksi elektromagnetik. Yang pertama, menghubungkan penyelesaian induksi elektromagnetik dengan benar, memiliki skor 40. Yang kedua, berusaha menghubungkan penyelesaian dengan induksi elektromagnetik tapi belum benar, memiliki skor 30. Yang ketiga, tidak menghubungkan penyelesaian dengan induksi elektromagnetik, memiliki skor 20. Aspek yang kedua yaitu proses perhitungan. Dalam rubrik penilaiannya yaitu proses perhitungan benar, memiliki skor 35. Proses perhitungan sebagian besar benar, memiliki skor 15. Proses perhitungan sebagian kecil benar, memiliki skor 10. Proses perhitungan salah, memiliki skor 10.
Aspek yang ketiga yaitu hasil akhir perhitungan. Memiliki rubrik penilaian yang pertama hasil akhir perhitungan dan penulisan satuan benar, efisiensi sama dengan 25 volt, memiliki skor 25, hasil perhitungan benar tetapi satuan salah memiliki skor 10, hasil perhitungan salah memiliki skor 10, maka skor maksimal yang diperoleh yaitu 100, skor minimal yang diperoleh yaitu 45. Materi selanjutnya yaitu hasil pengembangan instrumen. Yang pertama prosedur, yang kedua aturan, yang ketiga prinsip-prinsip pengembangan instrumen, yang keempat kaidah-kaidah prinsip pengembangan instrumen. Selanjutnya prosedur pengembangan instrumen. Yang pertama mengkaji teori, yang kedua mengkonstruk definisi, konsep dan operasional, yang ketiga mengembangkan dimensi dan indikator, yang keempat membuat kisi-kisi, yang kelima menetapkan rentang parameter, yang keenam mengidentifikasi ciri kutub, yang ketujuh menulis butir instrumen, yang ke-8 proses validasi konsep, yang ke-9 perbaikan atau revisi, yang ke-10 proses validasi empiris, yang ke-11 seleksi butir valid, yang ke-12 perakitan instrumen. Yang kedua, aturan pengembangan instrumen. 1. Instrumen dapat mengukur indikator secara lengkap. Yang kedua, hasil ukur indikator merupakan kuantitas atau besaran. 3. Instrumen mampu mengukur fakta atau keadaan, bukan mengukur keinginan atau harapan. 4. Instrumen mengukur fakta tunggal. 5. Instrumen berbentuk pernyataan tunggal, tidak disertai alasan dan tidak dikondisional. Yang keenam, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang pertama. Dan yang ketujuh, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang kedua. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan instrumen. Adapun 8 prinsip-prinsip pengembangan instrumen, yaitu pertama, valid, berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, reliable, yaitu berkaitan dengan konsistensi atau keajegan hasil penelitian. Yang ketiga, menyeluruh. Penelitian harus dilakukan secara menyeluruh atau mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi. Yang keempat, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, objektif. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif, atau ada fakta dan ada kriteria yang jelas. Yang keenam, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketujuh, terbuka, artinya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ke-8, adil, artinya tidak menguntungkan atau merugikan sebagian pihak. Selanjutnya, kaidah-kaidah pengembangan instrumen. Yang pertama, soal harus mengukur pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan. Yang kedua, soal harus mengukur pencapaian kompetensi tunggal atau tidak ganda. Yang ketiga, kompetensi dapat berbentuk kognitif, efektif, perilaku, atau keterampilan. Yang keempat, kompetensi diukur berdasarkan indikatornya. Yang kelima, setiap soal mengukur tercapainya atau tidaknya indikator kompetensi. Yang keenam, bahasa soal harus singkat, jelas, dan komunikatif. Yang ketujuh, soal mempunyai jawaban yang jelas atau deskripsi, sikap, dan perilaku atau kemahiran atau keterampilan. Yang ke-8, soal dipastikan tidak keliru atau salah. Dan yang terakhir, penampilan perangkat tes harus final. Demikianlah video hasil pembelajaran yang saya paparkan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.